Jemaat Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah Allah sumber berkat. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga itu menjadi sebuah lembaga institusi pertama yang Tuhan bentuk dalam kehidupan. Ya. Jadi lembaga ini pertama dibentuk Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Allah menyatukan laki-laki dan perempuan di dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus dan kemudian membentuk sebuah keluarga. Keluarga yang indah di dalam Tuhan. Nah, berkat dalam keluarga ini kita tentu rindukan. Kita rindukan ya di dalam keluarga-keluarga Kristen, di dalam dunia ini, di dalam anugerah Allah. Namun Bapak Ibu, saudara, kita menyadari bahwa di dalam Kejadian yang ketiga itu membuat kita melihat bahwa manusia itu memberontak. Manusia memberontak kepada Allah. Allah yang seharusnya dipuji, Allah yang harusnya disembah, menjadi Allah yang kepadanya manusia itu ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, yang bukan kehendak Tuhan. Dan terjadilah kerusakan karena dosa. Bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tapi juga di dalam kehidupan keluarga. Dan juga kalau kita perhatikan di dalam Kejadian yang ketiga, saudara, ketika Tuhan bertanya kepada Adam itu menyalahkan siapa? Hawa. Ya, Adam menyalahkan Hawa. Ya, harusnya hubungan suami istri yang indah itu yang menjadikan Tuhan harusnya segala-galanya telah menjadi hubungan yang rusak, saudara. Hawa juga menuding, ya. Adam menuding Hawa. Dan kalau kita perhatikan, dosa yang mengerikan itu, saudara, selanjutnya terjadi di tengah-tengah keluarga. Ya. Kenapa itu ya? Kok dosa selalu hadir di tengah-tengah keluarga? Di dalam Kejadian pasal yang keempat menulis bagaimana seorang adik, ya, seorang abang, ya, seorang kokoh, dia juga tega membunuh siapa? Membunuh adiknya sendiri. Dan kerusakan itu sangat berdampak di dalam kehidupan keluarga. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, saudara, pertanyaannya, jika demikian, masih adakah berkat di dalam keluarga? Karena justru konflik, dosa itu ada di dalam keluarga. Ada enggak berkat di dalam keluarga? Saudara, bersyukur kepada Tuhan kalau kita membaca terus di dalam Alkitab, kita melihat pada akhirnya kehadiran Yesus Kristus menjadi jawaban bagi pergumulan hidup manusia. Tuhan Yesus memberikan pemulihan. Karena itu bagi semua kita, keluarga-keluarga Kristen yang ada dalam Kristus, kita punya masa depan. Kita punya masa depan yang indah, yang terus boleh menikmati berkat Allah. Sehingga berkat itu juga akan menjadi bagian yang kita bisa salurkan kepada dunia di mana kita hadir. Nah, malam hari ini firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Wah, ini padahal saya waktu bikin tulisannya besar-besar ya. Enggak tahu kenapa jadi mungil-mungil ya. Padahal saya udah lonyin ya. Oke, saya bacakan aja Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bacakan bagian ini. Saya bagian ayat yang pertama ya. Bapak Ibu bagian yang kedua ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun berkeliling di mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Zion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur
hidupmu. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan saja membacanya, lancar membacanya, tetapi merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita, bahkan membagikannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang indah ini, saudara, Mazmur yang indah ini menyatakan berkat Tuhan. Kita bisa lihat, kita perhatikan di Alkitab kita perhatikan, saudara, di sini di dalam ayat 1 sampai yang keempat, ini ada berkat Tuhan secara khusus di dalam atau atas keluarga. Dan nanti kita akan melihat di ayat yang kelima dan yang keenam, ya, adalah berkat Tuhan atas bangsa. Sehingga kita bisa melihat Mazmur yang singkat ini sedang membicarakan berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan atas keluarga dan bangsa. Dan hal yang menarik kalau kita melihat bagian ini, Bapak Ibu, saudara sekalian, ini adalah Mazmur ziarah. Nyanyian ziarah yang biasa dinyanyikan oleh orang-orang Israel yang sedang berziarah ke Yerusalem. Karena mereka biasanya 1 tahun 3 kali, ya, kalau laki-laki yang sudah dewasa, ya, orang-orang Yahudi, biasanya mereka akan kembali ke Yerusalem dan melakukan ibadah. Dan nyanyian-nyanyian ziarah ini biasanya mereka nyanyikan. Mereka lakukan sepanjang perjalanan ziarah, ya. Jadi perjalanannya tidak membosankan, saudara. Nah, Mazmur pengajaran ini juga disebut juga Mazmur hikmah yang memberikan kepada kita apa yang penting untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan sebagai umat Allah. Nah, ada penafsir yang mengatakan bahwa kelihatannya Mazmur ini itu sering juga dinyanyikan waktu upacara pernikahan. Ya, beberapa gereja saya lihat kalau mereka ada pemberkatan, dia pakai nats ini, ya. Saudara, mari kita melihat berkat Tuhan di sini. Yang pertama, saudara, terlebih dahulu berkat Tuhan itu ada di ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi ayat 1 sampai ayat 4, saudara. Ini memberikan satu kunci berkat bagi rumah tangga. Dan nyata sekali di dalam ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat, itu diulangi lagi. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Nah, jika kita perhatikan, saudara, bagian ini, ya, maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kunci untuk kita mendapat berkat di dalam keluarga itu adalah kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh bukan berarti wah kita takut gitu ya. Kita takut. Tetapi sebuah sikap hormat, sikap kagum. Sehingga ini menjadi satu sikap yang mempengaruhi kehidupan kita. Untuk kita tidak hidup seenaknya. Tidak hidup sembarangan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia bisa menempatkan diri untuk bisa menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Demikian juga keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang diberkati, yang berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Apa artinya? Keluarga yang hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Dengan kata lain, keluarga bahagia adalah keluarga yang hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan menerapkan prinsip-prinsip itu di dalam kesehariannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya gambaran ini. Mari sama-sama kita mendoakan sambil terus merenungkan bagian demi bagian. Kita mendoakan agar kiranya tiap keluarga kita, ya,
bisa menggenapi keindahan Mazmur ini. Saudara, di bagian ayat yang kedua dan ayat yang keempat, saudara, kita perhatikan gambarannya tentang suami. Ya. Jika kita melihat bagian ini, ya, keluarga yang takut akan Tuhan di dalam ayat 2-4 itu ada janji berkat kepada para suami. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, itu juga ditegaskan di dalam ayat yang keempat. Sesungguhnya demikian akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan adalah suami yang hidup di dalam perjanjian berkat. Dengan maksud dia bukan hanya sekedar dari apa yang dunia sediakan, tapi pengakuan bahwa semua yang dia terima itu sumbernya dari Allah. Karena memang Allah sumber segala berkat. Saudara, Tuhan memberkati orang yang sungguh-sungguh mau mentaati firman-Nya. Dia juga akan memberikan upah, imbalan dari jerih payah dia bekerja di kantor, di perusahaan tertentu, atau di usaha yang dia lakukan. Bukan sekedar dari hal itu, tetapi justru dia juga akan menerima berkat Tuhan jauh melampaui apa yang dia pikirkan. Melampaui apa yang sanggup dia lakukan atau capai. Itulah wujud kebaikan Tuhan yang dilimpahkan atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kuncinya untuk kita diberkati, kita harus takut akan Tuhan. Saudara, banyak kadang-kadang banyak sekali bapak-bapak yang mungkin dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam kesehariannya, dia berpikir, wah, kalau saya takut akan Tuhan, saya jujur, nggak maju usaha kita, nggak maju. Kalau saya terlalu jujur, nanti bukannya untung, malah buntung. Sehingga banyak orang melakukan kecurangan, terus melakukan tipu menipu, termasuk di dalam keseharian bisnisnya dan pekerjaannya. Sekali lagi mungkin karena ketakutan akan masa depan, harus menjadi suami yang harus menanggung, membiayai anak, istri, sehingga berusaha untuk mencari semua yang dibutuhkan, tanpa memikirkan apakah semua yang dilakukan itu sesuai nggak sama firman Tuhan. Nah, saudara, di bagian ini, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah sumber segala berkat. Dan berkat itu kita terima ketika kita takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin karena kita hidup taat kepada Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan, seringkali ada jalan-jalan usaha kita yang tertutup. Tetapi percayalah bahwa berkat Tuhan yang Dia sediakan itu melampaui apa yang mungkin kita pikirkan, yang kita sedang persiapkan. Bapak Ibu, ini keluarga saya. Saya dengan anak saya Hansel, ini seperti TV zaman dulu, hitam putih ya. Jadi kalau saya hitam, anak saya putih, seimbangkan ya. Dia tinggi, saya pendek ya. Dia hamba Tuhan musik, saya bukan hamba Tuhan musik. Kebetulan Hansel ini temannya Axel ya. Jadi Axel, Hansel, Ransel ya. Ini istri saya dan anak saya. Seimbang juga saudara. Kalau anak saya Hansel hamba Tuhan. Yang perempuan hamba uang. Karena dia kerjanya finance di ECV atau apa ya. Itu yang barcode gitu ya. Jadi saya pikir Tuhan baik sekali ya. Di tengah-tengah keluarga ini. Saya bukan ingin mengagungkan keluarga saya. Saya justru tiap orang kan berkatnya beda-beda ya keluarga ya. Jadi istri saya ini Hansel sama istri ini mirip banget. Dia orangnya perfeksionis, cara kerjanya juga sama gitu ya. Terus orangnya juga rada-rada kaku gitu ya. Kalau saya sama anak yang perempuan itu ya sama. Saya sama-sama orang seni ya. Dia juga anak saya yang seni. Terus juga rada sembrono. Sama gitu ya.
terus juga apalagi ya, banyak persamaannya. Jadi saya pikir Tuhan tuh begitu baik, saudara. Nah, kebaikan yang saya rengkuh saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Dulu saya ingat ketika saya kuliah ke Saat ya, saya ketemu juga sama Lose Jenny ya, Jenny Kusuma tahun 2005 ya. Saya kuliah ke Saat, saudara. Aduh nggak mudah, saudara. Kuliah ke sana ya, saya pikir sekolah teologi mah gampang gitu ya. Udah masuk Saat gitu ya. Udah masuk Saat bangga banget gitu. Ternyata gue bisa masuk Saat ya, orang-orang kok mau masuk Saat susah gitu ya. Saya bisa gitu. Tapi saudara, dalam perjalanannya aduh susah banget saudara. Saya yang udah 16 tahun kerja di Jakarta sebagai sales ya. Aduh kerja tuh sulit sekali untuk belajar ya. Kadang-kadang kalau anak ingin ajak bermain gitu ya, saya nggak bisa. Saya harus konsentrasi, saudara. Bahkan nih, saya tuh orangnya, jadi kalau gaya belajarnya mesti sepi, saudara. Jadi kalau ngedenger suara itu, jam dinding aja, tik, 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 itu mengganggu. Jadi saya matiin jam dinding. Kalau anak-anak sekarang kan multitask ya. Dia mau ini ya. Kalau istri saya, dia multitask. Dia bisa melakukan banyak hal. Ya. Kalau saya nggak bisa, kalau saya melakukan itu ya udah itu. Kalau istri saya enggak. Dia misal bisa sambil gosok, sambil terima telepon, masih bisa merintah, terus masih sambil goreng gitu ya. Enggak pernah tuh ya waktu gosok dia salah gitu ya. Halo gitu ya, gini ya. Enggak pernah saya lihat ya. Tapi saya enggak bisa. Pernah satu kali saya suruh manasin makanan gitu ya. Manasin makanan di langseng gitu ya. Udah saya berdiri di situ ya, terima telepon, gosong. Terus beberapa hari kemudian saya coba lagi gitu ya. Bapak enggak mungkin, pasti bisa nih. Saya olahraga gitu, sambil olahraga ya nungguin ya. Gosong lagi. Sampai 3 kali itu langsung gosong. Saudara. Jadi saya mikir, aduh saya cuma melakukan satu hal gitu aja ya. Enggak bisa ya, tapi istri saya bisa. Jadi berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam keluarga saya tuh sangat luar biasa. Saya pindah ke Malang, terus saya masuk Saat gitu ya. Walaupun cuma 1 tahun, saudara. Nanti saya lanjutkan serinya. Jadi waktu tuh saya jadi lupa ya. Jadi waktu saya kuliah itu, saya tuh kan meninggalkan pekerjaan ya. Terus keponakan saya pada tanya, Kucit dia bilang. Dia panggilnya saya Kucit ya, mungkin kuku yang paling kecit gitu ya. Kucit kok bisa ya tinggalin Jakarta gitu ya, kok bisa di sana hidupnya bisa gitu ya. Enggak kerja dia bilang. Iya enggak kerja, tapi Tuhan cukupkan saudara ya. Tuhan berikan ya kemurahan Tuhan lewat banyak ya kadang-kadang. Itu kadang-kadang saya ingat sama Lose Jenny di saat itu ya kan ada loker-loker tuh ya, ada laci ya. Satu kali ketika saya kehabisan uang gitu saudara, tiba-tiba ada yang taruh uang gitu ya buat Juniadi gitu ya. Tiba-tiba saya lihat buka gitu ya. Sampai sejak itu jadi saya rajin buka loker. Walaupun nggak ada isinya gitu saudara ya. Jadi memang ya saat dibutuhkan aja gitu ya. Terus pernah satu kali saya tuh udah kehabisan makanan ya. Aduh anak-anak gimana ya, uang tabungan habis gitu ya. Saya bilang ya udah deh kita makan, kita berdoa. Terus habis selesai berdoa, benar loh seperti Josh Muller ya. Itu ada yang datang ketok-ketok pintu, dia kasih itu bandeng presto. Aduh itu bandeng presto rasanya udah seperti ya ikan bandeng. Saudara jadi jemaat Tuhan berkat Tuhan tuh. Aduh saya kagum melihat cara Tuhan ya di tengah-tengah keluarga. Terlalu luar biasa cara Tuhan. Tapi pertanyaannya saudara jangan sampai kita hanya kagum dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi kita lupa ya dengan si pemberi berkat itu. Ya, kita dapat semua itu karena kemurahan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan pada akhirnya saya juga belum lagi pengalaman mama saya saudara ya. Saya ceritakan mama saya kan punya anak 10 ya. Dia meninggal tuh usia 94. Saya pernah tanya sama mama saya, "Mah kok punya anak banyak sekali 10? Ini anak apa ternak?" Saya bilang. Dia bilang ngawur loh dia bilang. Tapi benar loh saudara itu kebenarannya ya bahwa punya anak tuh banyak anak banyak rezeki ya. Kalau saya sekarang gak mau punya anak banyak-banyak. Walaupun ada yang bilang kalau punya anak 4 tuh sempurna. Sempurna penderitaannya. Saudara jadi saya pikir waduh sebagai anak tuh kadang-kadang mama saya tuh ya. Dia tuh mama saya tuh gak membesarkan anak 10 cuma ternak babi saudara.
Di rumah itu saudara udah kayak Batranu. Jadi mama saya tuh ternak babi, terus ada kucing, ada anjing, ada ayam, ada entok, tau entok ya, yang kayak bebek gitu ya. Ada entok, cuma mungkin yang nggak ada marmut kali ya, segala koala nggak ada gitu ya. Ya kalau ada koala mungkin juga dipiara gitu ya. Dia itu sampai aduh itu dia tuh sama kucing saudara ya. Mama saya tuh seneng sekali ya. Sampai makanannya lu piring kucing sama piring saya hampir sama gitu loh. Tapi yang luar biasa saudara itu mama saya tuh satu kali ketika dia sedang itu ya jalan jatuh nginjek kucing. Terus walaupun dia tuh jadi lumpuh jadi patah tulang karena kucing gak pernah loh. Maaf ya dia gak bilang sialan nih kucing nih bikin. Enggak loh tetap baik loh. Sampai sekarang saya ngelilat kucing jadi ingat mama saya. Saudara itu ya berkat dari mama saya, anak saya. Sekarang yang kedua saudara, istri. Berkat bagi istri ya karena waktu ya. Berkat bagi istri di ayat yang ketiga, istrimu akan seperti pohon anggur. Kemarin saya bilang sama istri saya, aduh istriku kamu tuh seperti pohon anggur. Saya bilang, seperti pohon anggur saya bilang. Terus saya tanya, coba kamu tahu gak dalam hidup sejarah manusia, pasangan yang paling berbahagia siapa? Dia jawab saya. Dia bilang, aduh saya udah bangga sekali waktu dia bilang saya. Berarti saya suami yang bisa membahagiakan. Tapi dia bilang ralat. Yang bahagia itu Adam sama Hawa. Kenapa? Karena Adam sama Hawa gak punya mertua kata dia. Saudara, saya tahu sebenarnya dia nyindir saya saudara. Karena istri saya pernah punya pengalaman kurang menyenangkan dengan mama saya. Bayangkan istri saya tuh masih muda saudara. Saya umur 55, dia umur 45. Jadi waktu menikah, dia bilang gue menikah sama lu kayak nikah sama om-om. Dia bilang, dibodoh-bodohin. Saya bilang enggak, saya tuh menikah sama kamu karena tergila-gila. Sampai saat ini saya gila beneran. Istrimu akan seperti pohon anggur. Ya. Anggur adalah gambaran sukacita pada masa itu. Jadi kebun anggur memang banyak di Israel, saudara ya. Saya waktu Tuhan izinkan ke Israel, aduh saya seneng banget ya makanin anggur gitu. Kalau istri saya mau bilang, udah gue mah gak enak makan di Israel gak ada yang enak. Dia bilang, saya bilang kamu mah gak bisa menikmati, itu anggur banyak saya bilang. Bisa makan anggur saudara. Jadi kebun anggur menjadi kebun yang subur ya. Tidak sekedar berbuah lebat tetapi keluarganya juga pasti tidak akan kekurangan. Inilah anggur yang dilambangkan dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah senantiasa. Semakin usia pernikahan semakin mereka akan menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga. Bahkan saudara anak-anaknya juga seperti pohon zaitun saudara. Saya bayangin ya itu kadang-kadang alegoris ya. Mazmur gitu, Amsal kadang-kadang membayangkan ya istrimu bagaikan apa gitu. Coba kalau dibayangin kayak begini, punya rumah begini serem ya. Tapi dikatakan bicara anak-anakmu itu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja ya. Ini adalah gambaran sebuah kehidupan yang penuh dengan kekuatan, energi. Pohon zaitun adalah pohon yang kuat ya. Tidak mudah roboh. Anak-anak akan menjadi kuat, saudara. Karena dalam iman kita bisa melihat teladan yang baik dari kedua orang tuanya. Saya merasa saya belum jadi orang tua yang baik. Saya belum jadi orang tua yang baik aja tuh Tuhan udah memberkati saya dengan luar biasa, saudara. Ya saudara, tapi memang di tengah perkembangan teknologi saat ini gak mudah, saudara ya. Untuk kita mendidik anak ya. Ada hamba Tuhan yang bilang, Ibu Charlotte atau siapa ya bilang sekarang nih parenting saat ini begitu kompleks ya. Anak-anak dengan begitu mudahnya di perkembangan teknologi informasi, bagaimana itu kita hidup di dalam dunia yang semakin gila, semakin merajalela kebusukannya. Narkoba, free sex, pornografi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita untuk dia bisa menjadi generasi masa depan, generasi yang kuat. Ya. Bukan saja bagi gereja, tapi juga bagi negara.
Perhatikan saudara, takut akan Tuhan ketika kita mendidik mereka, ya, mendidik anak-anak kita. Mereka seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu, akan kokoh dan tidak mudah roboh di dalam tantangan pengaruh zaman yang begitu cepat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya gambaran berkat atas keluarga yang takut akan Tuhan. Suami yang menikmati berkat Tuhan, yang memelihara kehidupan istrinya, akan menjadi sukacita bagi keluarganya. Saudara, di dalam Tuhan Kristus inilah relasi yang diperbaiki. Kalau kita membaca di kitab Efesus, saudara, di pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6, bagaimana saudara itu kita cepat bisa mencari dan menemukan bagaimana indahnya relasi yang diperbaharui di dalam Kristus. Istri dikatakan tunduk, ya. Istri itu harus tunduk, ya, bukannya tanduk, ya, bukannya ditanduk suaminya, tapi tunduk. Terus anak juga harus hormat kepada orang tua, mentaati mereka. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang gak mudah saudara, ya, kita dalam kehidupan keluarga gitu, ya, untuk kita merengkuh berkat Tuhan itu gak mudah. Karena juga banyak hal-hal yang sulit saudara. Ada seorang juga yang berkata bahwa kadang-kadang ketika orang yang paling mengatakan bahwa orang yang justru menyakiti kita itu justru orang-orang yang dekat, ya. Saudara, ada gak? Saudara, dalam minggu ini ada orang yang menyakiti satu kali Lee Min Ho gitu, ya, bintang Korea. Enggak ada kan? Pernah saudara yang disakiti sama Donald Trump? Enggak kan? Tapi kalau disakiti sama istri sering enggak? Sering, ya. Makanya waktu tanya gitu, ya, muridnya, Tuhan berapa kali saya mesti mengampuni? 3 kali cukup? Tuhan bilang kan enggak berapa? 7 kali? Ya segitu. Coba bayangin saudara, dalam kehidupan keluarga kita pernikahan berapa? 30 tahun. Istri, suami nyakitin kita banyak gak? Banyak. Makanya kita harus punya hati yang seluas samudra. Harus bisa terus mengampuni. Karena memang orang yang menyakiti kita tuh orang yang dekat dengan kita, ya. Saudara, di tengah situasi seperti ini memang tidak mudah. Tapi marilah kita mulai dalam keluarga kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Banyak yang Tuhan sediakan. Cobalah pikirkan apa berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Untuk kita belajar percaya ada pemulihan di dalam Tuhan. Pemulihan relasi suami istri, orang tua, relasi, kita membutuhkan pengampunan. Jemaat Tuhan, ketika dengar khotbah ini nanti di rumah jangan di list, ya. Tuh bener tuh tadi tuh Cuniadi tuh bilang tuh, ya, kamu mesti ini. Bukan saudara. Ini semua buat kita semua saudara. Jemaat Tuhan, membangun kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan itu memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Dan indah sekali bukan hanya bangsa tetapi generasi yang akan datang. Kita akan melihat anak-anak kita menjadi sebuah berkat yang berkelanjutan. Yang bisa kita pahami ketika ada keluarga yang hidup benar, Tuhan juga memberkati bangsa. Saat ini, bahkan juga untuk saat yang akan datang. Saudara, hari ini marilah kita melihat berkat Tuhan atas keluarga. Tuhanlah sumber berkat itu. Saudara, mungkin saudara berpikir, aduh Cuniadi, kamu mah terlalu simplistik, terlalu menyederhanakan. Karena memang kenyataannya sebagai suami saya nggak bisa. Suami saya masih suka bohong, istri saya cerewet, luar biasa, suka marah-marah melulu. Ya. Saudara, kita harus bersyukur. Saya selalu bilang kalau ada orang bilang, Cuniadi, saya tuh jengkel sama istri saya. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya kamu bersyukur. Paling tidak kamu gak usah beli radio. Jun, saya tuh jengkel sama istri saya.
Itu udah badannya gemuk ya, maaf ya body shaming. Badannya gemuk. Saya bilang bersyukur. Ya. Paling tidak kamu gak usah beli lemari, gak usah beli perabot. Jadi selalu saudara kita memaknai hidup. Ya. Memaknai hidup apapun saudara ya. Memaknai hidup. Kalau memang punya istri cerewet, ya memang dia lahir seperti itu. Istri saya dulu waktu menikah saya pikir orangnya pendiam. Tapi setelah menikah ternyata jatah pulsanya banyak. Kalau kita cowok kayaknya irit ya jatah pulsanya. Jadi biarin aja. Lebih baik dia ngomong sama kita daripada dia maki-maki tetangga. Repot. Jadi biarin saudara. Mari kita evaluasi terlebih dahulu hidup kita. Dan menyadari bahwa Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan firman dengan sikap berdoa. Mari saudara. Bangunlah hidup kita masing-masing sebagai bagian dalam keluarga Kristen. Dan kita rindukan berkat Tuhan mengalir juga dalam kehidupan. Memberkati rumah tangga kita. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong. Dan saya yakin firman Tuhan ini akan menjadi panduan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.